Seandainya teman-teman ada pertanyaan ataupun mungkin ada yang mau sharing pengalaman juga, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing bareng-bareng, kita cerita bareng-bareng guys. Jadi biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan pengalaman dari cerita teman-teman semua. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi manfaat juga tuh dari pengalaman teman-teman buat teman-teman kita yang lain kayak gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Family Toys. Guys, masih dengan saya Aryo guys. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga teman-teman selalu dalam keadaan dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya dan sehat selalu keluarga guys. Di video kali ini saya mau coba unboxing sambil sedikit cerita guys. Jadi saya mau coba sharing lagi sedikit pengalaman. Mungkin ini lebih cocok untuk teman-teman yang pemula dalam hal memulai usaha, terutama usaha mainan. Jadi ceritanya tadi pagi saya belanja guys, alhamdulillah barangnya udah udah sampai nih kardusnya. Barangnya udah sampai di toko, dan saya belanja di dua tempat yang berbeda dan dua kategori item yang berbeda gitu. Dan nanti saya mau coba sedikit cerita nih perbedaannya ada di mana dan sharingnya seperti apa. Jadi akan seperti apakah reviewnya kali ini? Jangan kemana-mana guys, ikutin terus videonya sampai habis. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel My Family Toys. Guys, saya Aryo, salam kenal semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video di channel ini. Insya Allah di channel ini akan ada review, unboxing, hunting, tips dagang mainan, giveaway guys, dan yang lain-lain. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia hobi dan mainan. Guys, sebelum lihat video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Simak videonya sampai habis ya guys, jangan di skip. Terima kasih banyak ya guys. Ya, baik teman-teman, langsung kita mulai aja. Jadi kira-kira sharing seperti apa sih yang bakalan saya ceritain kali ini. Jadi begini guys, saya kali ini cuma mau sedikit sharing buat teman-teman pemula. Teman-teman pemula yang mana? Teman-teman pemula yang mau memulai usaha mainan. Jadi dicatat dulu nih teman-teman pemula yang baru, intinya orang-orang yang baru mau mulai usaha di bidang mainan, seperti itu. Dan lebih khususnya lagi buat yang minim budget nih guys, mohon maaf kayak gitu. Nah ini saya di sini saya mau coba sedikit sharing, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu masukan nih buat teman-teman kayak gitu. Jadi dengan minim budget itu bisa nggak sih kita memulai untuk usaha mainan kayak gitu loh. Jadi kalau menurut saya bisa guys. Terus kalau minim budget itu minim yang seperti apa om gitu kan? Jadi minim budget itu saya menganggapnya itu adalah orang yang mungkin modal usahanya di bawah 1 juta, atau mungkin ya kisaran 500 sampai 2 juta lah, saya anggap seperti itu. Karena kalau untuk usaha mainan yang benar-benar full satu toko itu paling enggak bisa sampai 10 juta lebih guys, minimal banget 10 juta. Karena apa ya, kita kadang kalau seumpama belanja mainan 10 juta itu memang banyak banget, tapi ketika dipajang di toko itu kelihatan kosong. Kok bisa begitu om? Iya, karena memang bisa jadi karena tokonya yang ukurannya besar, bisa jadi kayak gitu. Jadi sedangkan mainan itu kan ukurannya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, dan rata-rata mayoritas kecil guys. Ini kayak contoh yang di belakang ini nih. Ini mainan seperti ini nih. Ini ada tag deck. Ini ukurannya segini, bisa dipegang tangan. Ini kecil, jatuhnya kecil. Jadi kalau seumpama dipajang, teman-teman punya 100 piece aja, coba dipajang di tembok, sedikit guys, kelihatan sedikit. Jadi untuk penampilan toko itu jadi apa? Bisa dibilang tetap kurang. Makanya saya bilang paling enggak kalau kita mau usaha punya toko itu minimal banget ya 10 juta ke atas, minimal banget 10 juta, lebih bagus lagi kalau lebih kayak gitu. Cuma kan yang jadi permasalahan bisa jadi banyak teman-teman kita yang kondisinya itu di luar kemampuan itu gitu guys. Nah di sini saya mau sedikit cerita. Jadi gini, teman-teman bisa, sumpama teman-teman punya modal 500.000 atau punya modal 1 juta, apa bisa iya om kita jualan mainan? Bisa. Ini saya mau coba tunjukin. Jadi saya hari ini belanja, tapi nggak banyak di dua toko yang berbeda, dan nominalnya nggak gede. Jadi ini saya tunjukin totalnya aja ya. Totalnya aja. Saya yang pertama belanja diecast, tapi diecast di sini adalah diecast yang brandednya nggak terkenal, yang sering saya review sebelumnya. Jadi yang merek, bisa dibilang kalau orang-orang bilang merek Cina lah. Jadi di luar Kingsmart, di luar Maisto, di luar Burago, di luar Greenlight, Hot Wheels, Tomica, dan yang lain-lain. Jadi di luar merek itu. Jadi intinya bukan merek terkenal. Nanti saya tunjukin barang-barangnya. Itu saya belanja habis sekitar 1.100.000.
Ini teman-teman bisa lihat nggak? Nah ini, saya habis di angka nih 1.100.000. Itemnya sih nggak banyak, cuma ada sekitar, ini cuma satu nota, ada 8 macam, 8 item. Itu yang diecast sekitar 1.100.000. Jadi artinya apa? Jadi buat teman-teman pemula, itu insya Allah bisa untuk memulai usaha mainan dengan modal yang terbatas. Oke guys, terus yang berikutnya saya mau coba tunjukin juga ini belanjaan saya yang di tempat lain. Nah ini angkanya jauh lebih kecil guys. Saya belanja, kalau yang tadi kan 1,1, sekitar 1,1 jutaan, itu itemnya diecast. Kalau ini saya belanja total habisnya sekitar 536.000 aja. 536.000 aja. Makanya saya tadi bilang minim budget itu sekitar ya 500 sampai 2 juta lah, saya anggapnya seperti itu. Ini saya belanja cuma 500. Dan 500.000 ini saya ada 2 nota guys. Ada 2 nota, 2 lembar. Jadi artinya ini itemnya jauh lebih banyak ketimbang nota yang pertama tadi. Ini cuma 1 lembar, yang ini 2 lembar. Itemnya lebih banyak dan nominalnya lebih kecil. Ya kalau secara logika sih kayaknya nggak masuk akal ya. Tapi ini faktanya begitu. Jadi yang kedua ini adalah saya belanja mainan-mainan yang murah, yang mainan-mainan seperti ini nih, mainan-mainan anak-anak, ada yang kayak gitu ataupun model-model yang lain. Cuma yang versi yang kali ini saya belanjanya itu memang benar-benar fokus ke mainan yang benar-benar sangat terjangkau guys. Jadi makanya dengan angka 500.000 itu dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, murah lah Bu. Kalau bisa dibilang murah. Itemnya bisa dapat banyak kayak gitu, bisa dapat banyak dan kebetulan di tokonya ini enak. Saya udah langganan dan udah kenal dengan pemiliknya dan kebetulan di situ juga tokonya fleksibel sih, yang utama itu. Jadi bisa. Jadi saya tuh belanja itemnya banyak tapi kuantitinya sedikit. Kuantitinya sedikit ya, tujuannya supaya lengkap aja sih, intinya itu. Toko itu kelihatan rame dan meriah lah, paling nggak begitu, dan menambah varian pilihan buat pelanggan kita kayak gitu guys. Nah, jadi gini. Artinya ya kalau teman-teman punya modal yang minim budget kisaran 500.000, ya anggaplah 500.000 itu bisa banget. Nah, insya Allah dengan harga terjangkau, mudah-mudahan perputarannya cepat dan yang saya anjurkan itu ini tidak mungkin kalau teman-teman yang baru mulai usaha ada yang ragu mau buka toko atau bagaimana ya. Kalau sebelum buka toko kan mungkin kalau yang nggak punya tempat dia sewa. Nah kalau sewa itu kan pasti keluar biaya lagi, keluar dana lagi, dan mungkin untuk memenuhi isi tokonya itu juga butuh modal besar kayak gitu. Jadi mungkin saya lebih menganjurkan teman-teman ini untuk ikut CFD atau Car Free Day atau CFD Car Free Day, atau mungkin ikut acara-acara bazar, ya kan, bazar-bazar. Saya pun dulu awalnya begitu guys. Saya mulai usaha mainan ini tuh dari bisa dibilang dengan modal yang sangat minim. Saya dulu malah di bawah 500. Setiap hari Ahad itu saya selalu datang ke bazar, saya jualan di sana. Dan di hari Sabtunya saya belanja, hari Ahadnya itu saya dagang gitu guys. Ya alhamdulillah pelan-pelan akhirnya ya bisa seperti kayak sekarang ini gitu guys. Ya semua butuh proses. Nah, sekarang saya mau tunjukin barang-barangnya yang diecast seperti apa, yang mainan anak-anaknya seperti apa. Langsung kita lihat aja guys. Dan kalau teman-teman bisa lihat, dus yang atas ini sama yang dus bawah itu ukurannya kurang lebih sama. Kurang lebih hampir sama ukuran volumenya ya. Ya, kalaupun beda dikit lah. Nah, yang atas ini yang mainan anak-anak. Yang tadi belanjanya cuma 500.000. Ya kan? Nih, yang 500.000 sekian. Sedangkan ini adalah item-item diecast yang harganya sekitar 1 jutaan lah, 1.100.000 ya tadi ya. Nah, jadi artinya begini guys, saya lebih menganjurkan lagi nih buat teman-teman yang benar-benar mau memaksimalkan modalnya ya. Saya lebih menganjurkan untuk beli yang seperti ini dulu nih, mainan anak-anak. Nah ini langsung dilihat aja. Kenapa? Karena teman-teman bakalan dapat barangnya itu banyak banget guys. Variannya banyak. Ini aja saya belanja 500.000 bisa dapat sekitar ada 16 item. Kalau kuantitinya sih beda-beda ya, ada yang masing-masing 2 piece. Ini ada yang masing-masing 2 piece, ada yang 3 piece kayak gitu. Jadi kalau buat di display itu untuk dipajang lumayan lumayan kelihatan rame gitu guys. Jadi bisa menarik. Jadi kalau ada pelanggan atau ada orang lewat itu menarik lah di mata. Jadi nggak kelihatan sepi juga dagangannya, nggak kelihatan kosong. Nah ini saya ada macam-macam, nih ada helikopter plastik. Ini murah-murah kayak gini nih. Terus ini ada karpoli. Ini ada mobil-mobilan yang polisi-polisian campur. Ini ada tentara. Ya kan? Ini teman-teman coba dipelajarin aja, ada mainan perempuan, donat-donatan. Ya kan? Terus ada tongkat peri, ada
pancing-pancingan. Ini ada Ultraman juga, ya kan. Ini ada lagi kereta-keretaan yang seperti ini, dan masih banyak lagi nih guys di bawah guys. Ini kebetulan memang belum saya keluarin. Nah, terus yang kedua ini itemnya item diecast. Nah, seperti ini guys. Nah, ini yang seperti ini, truk excavator, ya kan. Ini bisa dibilang marginnya juga lumayan. Nah, terus ini ada diecast truk. Oh, ini kualitasnya campur ya guys, ada besi, ada plastik. Jadi nggak full besi. Kalau full besi sih pasti mahal. Nah, ini dia, ada excavator juga. Ini saya udah pernah review nih yang excavator ini. Terus ada lagi merek GLW. Teman-teman bisa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya. Itu saya ada banyak. Terus ini ada diecast juga. Ini bahannya sih alloy. Ini isi 4 Avenger. Terus ada lagi ini diecast mobil yang di bawah. Cuma ini aja guys. Ini cuma begini aja habisnya sekitar 1 jutaan. Kuantitinya dikit. Jadi kalau teman-teman yang modalnya bener-bener belum kuat ya, menurut saya belum kuat, belum stabil, mendingan diecast ini dijadikan buat pelengkap aja. Jangan dijadikan produk utama yang buat dipajang. Ya mungkin 1-2 nggak apa-apa. Contoh yang kayak gini nih. Wah, anak-anak ini suka. Ini alhamdulillah lumayan laku. Ya kalau kualitas jangan disamain ya sama Hot Wheels, ini pasti beda dan harganya jauh lebih murah dan lebih kejangkau ketimbang Hot Wheels. Tapi ini bisa dijadiin buat pilihan guys, kayak gitu. Dan kalau teman-teman modalnya udah lumayan kuat, mau coba item diecast yang lain ya nggak apa-apa. Mungkin kayak Hot Wheels atau mungkin merek-merek lain kayak Kingsmart, Maisto atau merek-merek lainnya. Cuma ya resikonya itu tadi, modalnya agak lumayan guys, agak lumayan besar. Nah itu tadi guys, barang-barang yang hari ini saya belanja. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri perbandingannya antara toko yang satu dengan toko yang lain. Jadi kategori barangnya, jadi kan saya belanja diecast sama belanja mainan anak-anak. Nah kalau belanja diecast memang bisa dibilang kita belanja keluarin duit banyak, tapi barangnya nggak kelihatan, bener-bener nggak kelihatan. Nah kalau supaya belanja mainan anak-anak, itu kita ibaratnya cuma ngeluarin duit 500.000 kayak tadi, itu kelihatan barangnya banyak. Teman-teman lihat sendiri tadi, volume kardusnya sama, tapi secara nominal beda jauh, kayak gitu kan. Nah jadi begitu. Kalau saya sih nganjurin ya, kalau teman-teman yang benar-benar minim budget ya coba fokus ke mainan anak-anak dulu. Ke mainan anak-anak yang seperti ini nih, yang di belakang ini jauh lebih kejangkau harganya dan insya Allah bisa dapat item lebih banyak. Nah seiring waktu dengan usaha teman-teman yang terus berkembang ya kan, nanti dikelola keuangannya dan segala macamnya, begitu udah mulai kuat baru ditambah ke jenis varian yang lain yang mungkin masuk ke diecast atau apa. Teman-teman juga harus riset yang apa namanya, mainan yang laku itu apa. Mungkin kalau seumpama tiba-tiba oh ternyata yang laku malah diecast, ya nggak masalah juga, teman-teman belanja diecast aja. Jadi sambil apa namanya, sambil dagang, teman-teman juga ngeriset pelanggan di sekitar teman-teman itu, di lingkungan sekitar teman-teman itu yang dibutuhkan itu apa gitu loh. Cuma kalau berdasarkan pengalaman saya, itu mayoritas orang-orang itu carinya mainan-mainan seperti ini. Untuk diecast itu ada, tapi nggak banyak. Karena diecast itu bisa saya bilang mainan yang spesifik, kayak gitu guys. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang akan cari mainan tersebut. Kecuali diecast murah yang seperti yang saya beli tadi gitu. Nah itu apa namanya, harganya lebih kejangkau. Cuma kalau yang bisa dibilang yang tadi seperti yang saya bilang di awal, yang mereknya udah banyak dikenal sama banyak orang, ya harganya agak lumayan kayak gitu. Jadi agak susah untuk menyesuaikan dengan modal usaha teman-teman yang minim budget. Ini sih sekedar masukan dari saya pribadi sebagai abang tocil. Begitu guys. Ya kalau bisa dibilang saya dulu pengalaman pertama kali usaha itu modalnya, kalau nggak salah saya ingat ya, itu sekitar 200 atau 300 ribu guys. Itu dulu saya sambil kerja, terus iseng-iseng saya belanja diecast. Kalau saya dulu awal-awal itu langsung main diecast, tapi bukan di Hot Wheels, tapi di Kingsmart, kayak gitu. Nah makanya waktu itu saya pertama kali saya cuma punya stok tuh nggak nyampe 1 lusin. Kalau nggak salah saya cuma punya 5 atau 6 piece aja, karena waktu itu modal saya cuma 300-an. Terus ya alhamdulillah pelan-pelan saya puter, sampai suatu saat ada modal, saya tambahin lagi tuh, saya beli Kingsmart satu dus itu isinya 2 lusin. Nah pada saat beli 1 dus itu saya deg-degan guys, deg-degan. Akhirnya saya berpikir gimana caranya buang mainan ini. Akhirnya saya mulailah dari situ yang namanya ngelapak, ngebazar di pinggir jalan. Nah alhamdulillah di situ mulailah pelan-pelan apa namanya responnya bagus. Tapi memang di awal nggak langsung rame guys, jadi semua butuh proses. Nanti insya Allah suatu saat saya coba sharing pengalaman saya dulu waktu pas saya masih di ngelapak di bazar kayak gitu guys. Oke guys, videonya kayaknya cukup sekian. Mudah-mudahan sharing pengalaman saya kali ini
bisa menjadi masukan dan bisa menjadi manfaat juga buat teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman yang mau usaha mainan dan modalnya itu bisa dibilang minim gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga guys, kayak gitu ya. Saya mohon maaf kalau supama ada kekeliruan atau mungkin ada sesuatu hal yang nggak pas, ya itu saya anggap wajar karena saya sharing berdasarkan pengalaman saya. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan ataupun mungkin ada yang mau sharing pengalaman juga, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing bareng-bareng, kita cerita bareng-bareng guys. Jadi biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan pengalaman dari cerita teman-teman semua, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi manfaat juga tuh dari pengalaman teman-teman buat teman-teman kita yang lain kayak gitu guys. Ya udah, kira-kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga di like nih video ini, terus di komen, di subscribe, dan di share ke seluruh teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang, dan di share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini, dan mungkin ada teman-teman kalian di luar sana yang membutuhkan informasi ini. Begitu guys. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.